Apa motivasi atau kata-kata dari Bapak, dari orang tua Bapak? Saya tinggalkan untuk kamu tuh bukan harta. Yang saya tinggalkan buat kamu itulah pendidikan dan pengetahuan dan nama baik. Jadi tolong dijaga nama baik itu. Ayah saya meninggal kan, ibu saya bukan pengusaha, bukan apa-apa, tapi dia survive. Bisa, kemudian saya masih kelas 3 SMA, kakak saya masih kuliah, jadi dia bisa menjadi single parent dari 5 orang anak yang belum menikah semuanya itu. Bisa bertahan lama dan itu luar biasa, saya salut. Bapak waktu kuliah berjuang juga Pak sendiri ya Pak? Apa dibiayai orang tua? Ya lumayan lah, kalau nyanyi saya udah dapat sambil musik kalau justru. nyanyi udah dapat duit, dapat honor honornya bisa 50.000, Ya. uang semesterannya 15.000. Ketutup ya Jadi Pak? kalau habis nyanyi langsung ke biro pendidikan. Berapa utang gue? Iya. Bayar nih 2 semester. Kontribusi Freeport ke wilayah sekitar kan ada orang asli Papua. Boleh dijelaskan Pak? Sekarang kira-kira sudah seperti apa masyarakat di sekitar itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Vivanians, pembaca setia Viva? Saat ini saya sudah berada di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan tambang yang mengelola sumber daya alam yang sangat besar di Indonesia. Itu ada tembaga, ada perak, ada emas. Saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Beliau adalah Bapak Tony Wenas. Selamat bertemu semua Vivanian. Apa kabar Pak? Baik-baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Sibuk banget kayaknya Pak. Ya lumayan, kalau nanti saya nggak sibuk, saya nanti nggak digaji lagi. Kita tahu Bapak Tony selama ini sudah banyak memimpin perusahaan ya Pak ya? Lumayan lah, ada beberapa. Pernah jadi karyawan juga Pak? Pernah dong. Nggak mungkin. Karena saya lihat tuh Kecuali kalau deretannya anaknya konglomerat langsung jadi direktur utama barangkali. Tapi enggak juga, banyak konglomerat juga biasanya yang anaknya harus mulai dari bawah dulu ya juga. Pak ya? Everything has to start with step one. Saya dulu di Freeport masuk tahun 2001 jadi superintendent. Superintendent ya. Habis itu naik jadi general superintendent, habis itu jadi manager, jadi vice president, senior vice president, executive vice president. Memang berjenjang ya Pak? Harus berjenjang. Jadi saya lulus Fakultas Hukum UI itu ya sempat ada kerja di beberapa perusahaan-perusahaan kecil ya, yang kemudian formally work itu di perusahaan oil and gas, Arco namanya. Arco ya? Atlantic Richfield. Itu sebagai legal ya Pak kalau di Arco? No, the contract administration Pak. Terus saya kerja di bank, namanya Bank Marine Corp. Itu jadi assistant legal manager. Kemudian dari Bank Marine Corp itu saya pindah ke Bakri Communication Corporation, lumayan lama di situ sebagai legal manager. Habis itu saya pindah lagi ke perusahaan satelit, Pacific Satelit Nusantara, itu yang mengelola satelit Palapa ya. Iya. Dan ada juga satelit Garuda. Dari PSN itu saya pindah ke Freeport, melamar di Freeport. Melamar itu Pak? Melamar lewat HRD? Ya, ada advertising di surat kabar, saya ngelamar Pak. Itu bukan dari kenalan kah atau dari... Nah, kalau ke Freeport saya melamar, dari koran. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2001. Oh 2001. Masuk sebagai superintendent, dalam waktu kurang dari setahun saya dipromot jadi general superintendent. Dalam waktu kurang dari setahun saya dipromot jadi manager. Dalam waktu setahun saya dipromot jadi vice president. Dalam waktu 1,5 tahun saya dipromot jadi senior vice president. Dalam waktu 2 tahun saya dipromot jadi executive vice president. Habis itu dan direktur. Habis itu saya keluar, pindah ke Vale Indonesia. Oh langsung jadi CEO ya Pak? Jadi CEO di situ. Dari Vale Indonesia saya kemudian pindah ke Riau Andalan Pulp dan Paper. Iya. Dari era PP saya masih sempat pindah ke tambang di Banyuwangi yang sekarang jadi Merdeka Copper and Gold. Hampir 2 tahun di situ. Akhirnya proyek yang dikelola oleh Merdeka sekarang. Habis itu saya kembali lagi ke era PP jadi presiden direktur. Sebelumnya presiden komisaris. Habis itu saya kembali lagi ke Freeport. Memimpin tim negosiasi Freeport dengan pemerintah dan 2018 saya
daulat menjadi presidirnya. Selama ini apa sih Pak prinsip yang Bapak pegang di meniti karir itu Pak? Apapun karir Anda, apapun profesinya, lakukanlah semuanya dengan fokus, jujur, disiplin, dan tulus. Itu aja terus saya ulang-ulang, 4 hal itu. Fokus, jujur, disiplin, dan tulus. Fokus tuh, ya kalau lo kerja di situ jangan cawe-cawe lah. Maksudnya jangan kemudian ngerjain sesuatu yang lain juga, moonlighting sini, moonlighting sana. Satu aja, kayak punya istri satu aja gitu loh. Fokus, jangan kemudian lirik-lirik. Jujur, ya harus jujur lah, nggak boleh bohong lah, apapun juga itu. Nggak cerita beda sama bohong, bohong nggak boleh. Tapi kalau nggak cerita nggak apa-apa. Ya kalau nggak ditanya. Ditanya. Ya. Jujur itu harus jujur lah, nggak boleh bohong tuh nggak. Saya nggak pernah mau bohong. Saya nggak pernah mau bohong. Jadi fokus, jujur, dan disiplin, disiplin. Disiplin sama diri sendiri, disiplin sama pekerjaan, disiplin sama lain hal sebagainya. Sama yang terakhir yang susah adalah tulus. Tulus itu adalah mengerjakan segala sesuatu adalah untuk pekerjaan itu sendiri, bukan untuk kepentingan kita. Di samping sebagai presiden direktur kan Bapak juga tetap meniti karir jadi musisi, nggak berhenti ya Pak ya? Nggak bermain musik nggak berhenti ya Pak? Saya masih terus melakukan profesi saya sebagai musisi, masih suka tampil konser yang dibayar. Oh ya, dibayar Pak? Ya dong. Kecuali kalau untuk acara-acara yang sifatnya non-profit. Non-profit. Tapi kalau acara komersil jual tiket ya bayar lah. Iya. Masa lo cari duit, gua nggak cari duit. Kan unfair. Musisi kan harus dihargai. Saya kapasitasnya sebagai musisi loh, kalau tampil, bukan sebagai presiden Freeport. Kalau di musik Pak, itu kenal musik tuh di mana sih Pak? Maksudnya, saya kenal musik dari kecil dari umur 4 tahun saya udah nyanyi. 4 tahun sudah nyanyi? Iya, 4 tahun sudah nyanyi di panggung loh, bukan seperti, nyanyi di panggung, maksudnya nyanyi on stage. Umur 4 nyanyi tahun. Nyanyi apa itu Pak? Nyanyi anak kecil? Nyanyi lagu barat lah. Oh ya, jadi lagu barat. Lagu Ten Guitars, pokoknya lagu barat saya masih ingat kok. 4 tahun saya mulai nyanyi, terus nyanyi. Sekolah di SD juga suka nyanyi, maksudnya kalau nyanyi saya pasti bagus lah angkanya. Nilai seni apa ya? Kesenian ya Pak? Kelas 5 SD saya dibeliin gitar sama orang tua saya. Berarti gitar alat musik pertama? Iya, Tony? belajar main gitar sendiri, otodidak, ngeliatin kakak saya ada teman-temannya main gitar. Ya, saya belajar sendiri, kelas 6 SD dibeliin piano, saya belajar sendiri juga. Terus udah dalam waktu setahun kali ya saya belajar, saya udah bisa main lagu. Saya inget tuh lagu album film The Sting, Robert Redford. Itu saya udah bisa main lagu itu banyak, udah 5-6 lagu dari film itu. Terus orang tua saya bilang, yaudah kamu les musik aja ya, les piano ya, panggilin instruktur ke rumah. Oh boleh, mau. Datang instrukturnya ke rumah, belajar mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, si. Saya bilang udah gak mau lagi lah gue belajar. Bosan deh Pak? Kalau teori itu emang bosan ya? Banyak lagu terus suruh mulai do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya. Kesabaran diuji situ. Iya. Akhirnya saya nggak belajar, maksudnya nggak bisa baca not balok, nggak bisa. Dan fingeringnya salah. Fingeringnya salah. Tapi ya nggak apa-apa, kalau nggak saya mungkin udah, kalau benar semuanya barangkali saya nggak di sini sekarang. Iya benar. Saya lagi sama Adi MS lagi konser. Betul, jangan nasibnya emang di sini ya Pak. Nggak pernah ada yang saya sesali lah dalam hidup ini. Tidak pernah dan tidak boleh ada yang disesali. Semua adalah disyukuri. Semua disyukuri karena untuk apa yang kita dapatkan dan apa yang tidak kita dapatkan juga harus disyukuri. Bapak sempat bikin band juga ya Pak dengan Faris RM ada. Oh iya. Itu kenal di mana Pak? Oh saya dari dulu sama Faris RM, dari zaman SMA lah. Ya dia lebih tua dari saya. SMA di mana Pak? Dia lebih tua dari saya, dia sekelas sama kakak saya. Faris itu sekelas sama kakak saya, tapi kan dia suka main ke rumah. Jadi dari SMA, dari itu kita udah kenal. Dan memang sama-sama bermusik. Dia bermusik dengan jalurnya sendiri, saya bermusik dengan jalur saya sendiri. Tapi di tahun 82 akhirnya kita ketemu. Maksudnya oke, kita bergabung dalam satu band. Bikin satu band.
simfoni. Ya. Simfoni ya Pak. Saya udah punya band namanya Solid 80 dulu. Iya. Itu lebih awal dari simfoni. Oh, Solid 80 yang pertama justru. Iya, dari tahunnya aja. Itu simfoni 82. 82. Simfoni 82. Solid 80 tahun 80. Sekarang masih aktif ya Pak? Masih. Simfoninya masih aktif. Solid. Ya, cuman simfoninya kan main gitar kita udah almarhum Jimmy Pais. Terus salah satu main keyboard Herman Gelly sedang kurang sehat, jadi udah nggak aktif. Tapi saya, Faris, Eki Soekarno masih suka tampil. Ya nggak tiap bulan tampil, tergantung ordernya aja. Tertutup Pak. Order bayar ada Pak. Iya. Oh, sama terakhir saya bikin lagi sama Faris The Gentleman ya. Oh, The Yang Gentleman sama Mus Mujiono, Dedi Dukun, Faris Dedi RM Dukun, sama ya. saya. Itu tahun berapa Pak? 90. Tahun berapa tuh pandemi? 2021 ya. Ya baru satu Oh, single. baru banget ya Pak. Baru. Tapi kalau band-band yang lain banyak saya ikut band. Ada Jakarta Rhythm Section, ada Prasakti, band Makara juga saya pernah ikut di Makara. Banyak kalau No Daddy's Gang juga ada, Nuklir. Itu keyboardis semua Pak atau vokalis atau? Oh, biasanya saya vokalis keyboardis. Keyboardis. Langsung dua. Keyboardis dan atau vokalis. Sejauh ini Pak kan Bapak saya bisa bilang lah sukses lah, maksudnya teman-teman Bapak yang musisi juga bukan orang sembarangan ya Pak ya. Terus Bapak juga di Freeport bisa menduduki posisi tertinggi. Itu apa rahasianya Pak? Saya senang menggunakan apa yang sahabat saya suka menganalogikan. Sahabat saya ini namanya Ories, seperti kura-kura di atas pagar. Pasti ada yang naruh di situ. Nggak mungkin dia naik sendiri. Begitu juga saya. Pasti ada yang naruh di posisi ini. Meaningnya Itu itu Tuhan. Itu Tuhan yang naruh. Kalau untuk kemampuan kita sendiri, saya kan bukan S3 yang Bukan akademisi yang total. ya ibaratnya ya, tapi mungkin ya nggak tahu lah, ada hal-hal lain. Tapi saya tetap aja yang namanya, pokoknya kalau bekerja, kerja aja terus. Itu tadi dengan yang 4 tadi gitu, kerja aja terus dengan tulus, dengan jujur, dengan disiplin, fokus. Orang tanya, lu punya bisnis apa? Enggak, saya nggak punya bisnis Pak, saya mau fokus sama kerjaan saya. Kalau saya punya bisnis pasti saya nggak fokus. Saya nggak punya kafe, saya nggak punya apa, nggak punya apa-apa, nggak punya bisnis lain, nggak punya tambang, nggak punya apa. Udah berpuluh tahun lu di tambang, masa nggak punya tambang? Enggak, saya nggak punya tambang. Jadi fokus. Fokus ya Pak. I dedicate my life to the company that employed me. Seperti apa sih Pak orang tua Bapak mendidik Bapak? Orang tua saya adalah seorang, bisa dibilang seorang professional worker juga. Ayah saya tuh adalah dulu zaman Orde Baru, dia adalah managing director dari MGM Indonesia. MGM itu perusahaan Film. Oh, film. Oh, iya, iya. Yang ada gambar singanya. Oh, perusahaan besar juga. Iya, perusahaan besar. Iya, iya, iya. Begitu setelah Orde Baru, dia kemudian menjadi managing director dari Reading and Bates. Reading and Bates itu offshore drilling company. Apa motivasi atau kata-kata dari Bapak, dari orang tua Bapak? Saya tinggalkan untuk kamu tuh bukan harta. Yang saya tinggalkan buat kamu itulah pendidikan dan pengetahuan dan nama baik. Jadi tolong dijaga nama baik itu. Udah cuman gitu aja. Iya, iya. Tapi saya belajar banyak lah soal kehidupan dari ayah saya. Karena ayah saya meninggal, saya baru kelas 3 SMA. Oh, iya, iya. Baru 18 tahun. Jadi 3 tahun terakhir itu intens kita komunikasi. Ya, intens kita komunikasi. Tiap kali kalau dia mau pergi kemana, minta, kalau nggak ada supirnya minta anterin saya. Jadi banyak dia mengajarkan kepada saya soal kehidupan, soal pekerjaan. You have to be able to stand at the same level with any people. Itu yang diajarkan kepada saya. Termasuk juga dia mengajarkan, ya kalau kamu lagi duduk kemudian orang bule di depan kamu tuh angkat kaki di atas meja, ya kamu angkat kaki juga di atas meja. Jangan pernah merasa lebih rendah daripada orang asing. Jadi mungkin saya ya belajar juga dari situ dan terobsesi bagaimana ayah saya kemudian masih muda udah jadi
orang nomor satu di perusahaan asing ya. Ya kalau orang zaman dulu kan gitu, orang dirjen-dirjen aja zaman dulu umurnya 32 tahun. Iya. Kalau dari ibu Pak ada? Oh kalau dari ibu sih, dia ibu rumah tangga, jadi lebih banyak memang betul-betul membesarkan kita anak-anak. Saya bersaudara 5 orang, saya nomor 4. Membesarkan 5 orang, dan yang luar biasanya adalah pada saat ayah saya meninggal kan, ibu saya bukan pengusaha, bukan apa-apa, tapi dia survive, bisa. Kemudian saya masih kelas 3 SMA, kakak saya masih kuliah, jadi dia bisa menjadi single parent dari 5 orang anak yang belum menikah semuanya, itu bisa bertahan lama, dan itu luar biasa. Saya salut. Nggak punya income sama sekali, dan dia nggak terbiasa untuk bekerja karena selalu dimanjakan oleh ayah saya. Orang tua saya udah menikah di Jakarta, asli orang Manado, dua-duanya udah menikah di Jakarta. Kita semua lahir besar Jakarta, tapi orang tua saya selalu ngajarin untuk pulang kampung, tengoklah kampung. Ayah saya juga pesan, itu ada tanah keluarga di Tomohon. Nanti kalau kamu punya duit suatu saat nanti kamu beli tanah itu ya, dan jangan dijual ke orang lain. Jadi saya udah beli, udah lama, udah 15 tahun yang lalu, melaksanakan amanat orang tua. Bapak waktu kuliah berjuang juga Pak sendiri ya Pak? Apa dibiayai orang tua? Ya lumayan lah, kalau nyanyi saya udah dapat sambil duit. sambil musik. Kalau nyanyi udah dapat duit, dapat honornya bisa 50.000. Ya. Uang semesterannya 15.000. Ketutup ya, jadi kalau habis nyanyi langsung ke biro pendidikan. Berapa utang gue? Bayar nih 2 semester. Ya tapi kan saya pada saat itu udah lumayan laku lah. Pada saat itu lumayan laku sebagai. Itu Solid 80 Pak? Iya, Solid 80, Simfoni. Dan beberapa band lain lumayan laku lah. Pada zamannya kalau pernah hidup di zaman itu tahulah. belum hidup itu. Zaman konsernya bukan di JCC, namanya Balai Sidang dulu. Cerita bermusik, dan tentunya juga ada filosofi yang Bapak terapkan ke mengelola sumber daya manusia Pak. Di Freeport ini apa sih Pak strategi Bapak untuk merangkul semua karyawan Pak? Kita selalu mengatakan bahwa kita ini semuanya adalah satu keluarga. Dan itu yang saya selalu katakan, bukan satu perusahaan, satu keluarga besar, ada 30.000 orang di situ. Dan dalam keluarga tuh, pertama kita dalam satu keluarga dalam satu rumah kita, our home. Saya terjemahkannya sebagai our home, bukan our house. House is just a building, cuman sekedar bangunan. Tapi home di situ ada keluarga, dan dalam keluarga tuh ada respect, ada kasih sayang, ada saling merawat, ada saling mengingatkan, ada berantemnya juga kadang-kadang gitu ya. Tapi kan biasanya berantem dalam keluarga itu kemudian bisa dapat terselesaikan dengan baik, dan saling mengingatkan satu sama lain. Inilah keluarga, dan itu semua kita rawat terus di Freeport. Dari top level sampai ke bawah kita terus tanamkan bahwa kita adalah satu keluarga besar. Keluarga besar yang bahagia. Keluarga besar yang bahagia yang menerapkan juga corporate values, yaitu sincere, safety, integrity, respect, commitment. Nilai itu bukan hanya diterapkan dalam pekerjaan. Nilai itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga di luar pekerjaan. Kenapa? Karena itu nilai itu juga penting bagi kita untuk bagi masyarakat. Dari kita untuk masyarakat. Karena saya selalu beranggapan bahwa kita ini nggak ada gunanya kalau kita nggak berguna buat masyarakat. Kalau kita cuma berguna untuk diri kita sendiri, kita nggak ada gunanya. Adalah bagaimana kita harus berguna buat orang lain, yaitu creating value for others. Dan begitu juga masing-masing individu dalam perusahaan kita. Supaya dia bisa berguna bagi orang lain juga, bukan hanya bagi dirinya dia sendiri. Pak Tony juga digelari Chief Entertainment Officer ya Pak? Itu setelah di Freeport atau sebelumnya? Dari sebelum-sebelumnya orang selalu menganalogikan saya CEO tuh I-nya sebagai Entertainment Officer. Apa itu filosofi ya Pak? Ya karena saya suka menghibur, suka nyanyi, jadi Chief Entertainment Officer. Pekerjaan jalan, musik juga jalan ya Pak? Haruslah, karena musik itu profesi. Kalau buat saya ya profesi, jadi tetap aja dia jalan terus dan saling supplemental. Udah berapa lagu Pak yang diciptakan? Wah banyak.
Iya. Tapi berapa puluh tahun terakhir ini sudah nggak mencipta lagi. Kalau yang dari mudanya dulu banyak, Banyak ya Pak. puluhan lah. Saya dapat royalti sekarang setelah adanya LMK. Oh iya, iya. LMKN saya udah mulai dapat royalti walaupun cuma 3 juta, 5 juta, tapi dapat royalti. Lumayan dong. Iya. Banyak lagu saya ada yang nyanyiin oleh Ahmad Albar, ada yang nyanyiin Danul Sauleka, ada yang Faris RM, macam-macam lah. Ada yang kita nyanyiin sendiri. Iya, iya. Lumayan banyak. Saya sendiri udah nggak punya koleksinya lagi. Kalau bikin lagu itu memang perlu. Kalau sekarang saya suruh bikin lagu nanti judulnya Tembaga Smelter. Udah bukan. Smelter tembaga hilirisasi gitu. Karena yang di dalam otaknya kan itu. Udah ada itu ya, udah pusing mikirin itu nggak sempet Jadi lagi. kalau Ya. bikin lagu saya dulu tuh oke, kita ke puncak dulu yuk misalnya. Cari Ya, inspirasi. ya ibaratnya dengan udara yang sejuk, pemandangan yang hijau, sambil makan yang kita sukai. Nah biasanya muncul inspirasi. Kalau sekarang ini kan inspirasinya adalah gimana caranya smelter ini lebih cepat selesainya. Kalau mau dipaksain untuk nulis sih masih bisa lah saya nulis. Maksudnya nulis. Ya kan lagu itu kan harus ada liriknya ya. Iya. Kalau nulis lirik sih masih oke, tapi untuk menciptakan nada-nada yang itu kan mesti balik lagi referensinya dan kan ini apa ekspresi itu adalah sesuatu yang keluar juga. Output itu berdasarkan inputan juga ya. Ya. Input di telinga, input di mata, input di indera ini loh. Indera ini kemudian menangkap input itu ibaratnya mengcapture input itu masuk ke dalam baru kemudian dia keluar dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan yang dari sini ya. Pemikiran, ekspresi Dan ya. nada. Nada ya. Itu ekspresi dari input-input yang ada. Ya kalau inputnya smelter, dia keluar, ya outputnya, outputnya mungkin berbeda. Iya. Tapi bukannya nggak bisa lah. Nanti saya lagi bikin album. Oh ya. Tapi bukan saya tulis sendiri. Saya lagi bikin album sama ADMS. Saya sendiri ADMS orkestranya. Oh. Tapi bukan lagu saya sendiri. Jadi saya nggak menulis lagu di situ. Kalau Mars PTFI itu saya yang tulis. Iya. Jadi Chief Entertainment Officer ini gelar dari siapa sebenarnya Pak? Justru ada bukunya juga Pak? Ada bukunya itu. Ya memang beberapa teman-teman itu bilang kita teman-teman dan itu saya membuat joke-nya itu adalah ya CEO itu Chief Entertainment Officer. Nah zaman dulu saya masih karyawan di Freeport, saya sering waktu itu masih di rute masih Pak Adi kita sama-sama loh. Bapak CEO sini Chief Executive Officer, saya CEO juga, Chief Entertainment Officer. Iya. Kita ke topik yang lebih serius sedikit Pak, smelter. Okay. Pembangunan smelter tuh di Gresik sekarang update-nya seperti apa Pak? Sekarang ada 2 ini, ya Pak ya? Kenapa? Bukan ya, PT Smelting itu juga PT Smelting kan udah beroperasi dari tahun 97. Memiliki saham di situ sekarang ini 40%. 40%. Dan kita membiayai ekspansinya, setelah selesai ekspansinya, pembiayaan kita itu akan dikonversi menjadi saham lagi, sehingga kita menjadi 66%. Oh jadi mayoritas Jadi ya Pak? mayoritas. Di samping itu ada juga smelter Manyar itu ya Pak? Ya. Itu beda ya Pak ya? Beda. Tapi Saya lokasinya nggak terlalu menamakan jauh? itu smelter PT Smelting, yang ini smelter PT FI. Oh iya. Dua-duanya di Manyar. Dua-duanya di Manyar. Jadi kalau dibilang Manyar Smelter, ya dua-duanya Manyar Smelter juga. Iya. Jadi saya bilang ini PT Smelting, ini PT FI. Yang sekarang jadi syarat IUPK itu yang baru itu ya Pak? Yang baru dan ekspansi yang ada. Oh, ekspansi. Syarat IUPK ada 2 juta. Yang ekspansi kan tambahan 300.000, yang baru 1,7, jadi pas 2 juta kapasitasnya ya. Oh kapasitasnya. Jadi total jadi 3 juta ton. Totalnya Karena yang 22. sekarang di PT Smelting kan sudah 1 juta ton. Terkait smelter masih Pak, kemarin kan Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia sempat bilang kalau PT Freeport mau perpanjang setelah 2041 itu harus bangun smelter di Papua dan mendivestasikan 10% sahamnya ke lagi pemerintah. Itu gimana Pak? Itu memang kita lagi bicara sama pemerintah. Berarti keputusannya bukan di pemerintahan yang sekarang loh? Mungkin saja di pemerintahan sekarang.
Kan presiden ada presidennya sekarang. Jadi bukan nunggu yang 2041 itu soal saham ya Pak? Saham. Sekarang profil produksi di Freeport berapa besar sih Pak? Sekarang ini kita rencana produksi 1,6 miliar pound dan 1,9 juta ounce emas. Ya, kita memproduksi biji yang mengandung dan menjadi konsentrat dengan kandungan metalnya sebesar itu. Apakah kemudian diproses jadi katoda tembaga? Ya sama, metalnya kira-kira seperti itu. Berarti kemarin yang soal izin ekspor sempat berhenti ya Pak ya? Berhenti. Kayak Aman kan 44 itu produksi hari. 44 hari ya. Aman juga katanya sempat lumayan ini, Iya. lumayan terganggu dengan Iya, itu. sangat terganggu loh. Oh iya. Sangat terganggu, bukan lumayan lagi, sangat terganggu. Terganggu. Kalau di Freeport gimana Pak? Terlalu ini nggak? Tapi masih bisa menjaga produksi itu. Iya, produksi di hulunya, tapi kan jualannya Buat enggak, Pak. jualannya, iya jualannya ya. Orang nggak boleh ekspor, sementara pada saat itu PT Smelting sedang shutdown. Oh ya. Tertahan di pelabuhan. Iya. Atau direm Di berbagai tempat direm. Jadi mulai dari produksi di tambang, produksi bijinya juga. Produksi bijinya tetap, tapi produksi konsentratnya itu udah meluber konsentratnya. Iya. Sebagian udah kita taruh di atas kapal, Pak. Tapi kapalnya nggak bergerak gitu, nggak bergerak. Tapi udah kita loading ke atas kapal. Karena udah nggak muat. Orang kapasitasnya cuma 140.000 ton. Tempat penampungan konsentratnya ini udah penuh sampai 200.000 ton konsentrat. Tapi habis itu langsung kita genjot shipmentnya bisa sampai 12.000 ton per hari. Tapi tertutup dengan target perusahaan sampai akhir tahun kira-kira. Akhir tahun insya Allah Deo Volente katanya. Deo Volente kalau bahasa. Apa itu? Insya Allah artinya. Insya Allah, iya. Sabar. Bisa tercapai lah sesuai yang ditargetkan. Kita punya tim yang sangat solid, tim operation dan tim support yang sangat solid, sehingga bisa catch up. Smelter di Gresik, progresnya berarti sekarang total berapa Pak? Berapa persen? Total udah 80% lebih dari 80%. Per kapan 81. itu? Per kapan itu Pak? Per akhir Oktober. Akhir Oktober, 81%. Mulai beroperasi bulan Mei 2024. Sebelumnya. Tapi beroperasi di bulan Mei 2024 itu bukan berarti sudah akan produksi katoda tembaga. Ibarat kita beli mobil, kan kalau beli mobil itu masih in rain ya. Sekarang juga beli mobil baru, mungkin kalau dikirim ke rumah udah 20 km tuh. Dia running dulu gitu kan. Ini juga gitu. Jadi belum dimasukin konsentrat, dia udah kita nyalain dulu untuk sekitar 5-6 minggu lah. Memastikan bahwa semuanya baru kemudian mulai di feeding konsentrat, baru mulai menghasilkan katoda tembaga, dan itu pun secara bertahap akan meningkat menjadi kapasitas 100% dalam waktu kira-kira 5 bulan. Jadi akhir Desember baru akan 100% kapasitas produksi. Akhir Desember 2024. Setelah Mei 2024 tuh berarti ekspor nggak ada lagi Pak? Kan bertahap. Oh bertahap ya yang tadi ya? Jadi kan harus ada yang masih ada yang harus diekspor juga. Masih harus ada ya. Jadi kan bertahap. Produksinya mulai meningkat, begitu produksinya meningkat, ekspornya mulai turun kan gitu ya. Tetap harus ada. Kalau enggak ya negara akan rugi. Iya. Semuanya rugi. Kami rugi, negara rugi. Ruginya 40% lah kira-kira. Kalau kita nggak boleh ekspor. Kontribusi Freeport ke Indonesia sekarang seperti apa Pak? Ya tahun lalu tuh 55 triliun ya. Tahun ini kira-kira mungkin sekitar segitu juga lah. Itu disumbangkan lewat pajak, daerah? royalti, dividen, bagi hasil dengan negara juga ada kan bagi hasil. Dan PNBP lainnya. Termasuk ke daerah Pak? Iya, termasuk ke daerah. Tahun lalu ke daerah tuh seluruh daerah tuh 8,7 triliun. Provinsi induk di mana kita berada, pada saat itu masih Provinsi Papua. Terus kabupaten penghasil dan juga kabupaten lainnya di dalam provinsi tersebut. Total 8,7 triliun. Sekarang berarti tambang bawah tanah ya Pak, fokusnya Pak ya? Sekarang kita 100% tambang bawah tanah. Yang tambang bawah tanah terbesar di dunia ini. Terbesar. Berapa cadangannya Pak? Cadangannya, sekarang ini ada sekitar 1,6 miliar ton. Yang terbukti itu ya Pak ya? Iya. 1,6 miliar. Yang sampai 2050
50 itu apa? Kira-kira itu. Segitu. Kalau dengan 75 juta setahun 1,6 miliar kan berarti 20 tahun ya. 20, 2023 plus 20, 2043 lebih dari 2041. Ya kalau 72 juta ya bisa sampai 2050. Berarti sekarang yang open pit itu sama Erzberg itu tuh terus dibandingkan dengan yang bawah tanah besaran yang mana, Pak? Erzberg kecil, Erzberg kecil ya. Grasberg Iya, yang besar. besar. Loh, sekarang yang di bawah Grasberg, tanah itu adalah cadangan Grasberg, namanya Grasberg Block Block cave Caving. yang itu. Jadi bijinya kesatuan bijih yang sama, tapi sekarang ngambilnya bukan dari atas, Dari bawah. tapi dari bawah langsung ke dagingnya. Bahaya nggak di situ, Pak, kalau di begitu bisa rubuh. Kalau Ya. logika kan kita ambil dari bawah rubuh gitu ya. Ya dengan satu modeling yang sudah kita pahami sekali lah, struktur batuannya juga sudah kita pahami, dengan paku bumi dikasih lagi kawat penyangganya. Kontribusi Freeport ke wilayah sekitar kan ada orang asli Papua. Boleh dijelaskan, Pak? Sekarang kira-kira sudah seperti apa masyarakat di sekitar itu, Pak? Kan Kalau masyarakat di sekitar tambang kita, kalau saya bisa mengatakan bahwa di sekitar wilayah tambang kita, yaitu mereka semua kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Dan semuanya gratis. ya. Di samping juga UMKM yang kita bina ya, usaha menengah kecil, Ya. usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM. Itu yang kita bina sekarang pada 200, kira-kira dengan revenue sekitar 275 miliar. Dan semua penduduk 7 suku yang ber-KTP Kabupaten Mimika itu kalau berobat gratis. Mulai dari masuk angin sampai operasi besar itu gratis. Dan itu udah lebih dari 20 tahun kita lakukan. Pendidikan, beasiswa ada 12.000 beasiswa yang kita berikan total sekarang ini mungkin aktifnya 1.000 per tahun. Dan itu berbagai jenjang. Itu ke orang asli Papua atau Orang ke asli Papua semua? lah, yang 7 suku itu orang asli Papua. Pak. Maksudnya 7 suku asli Papua. Ya. Suku Amome, Komoro, Komoro ya. Damal, Dani, Me, Ekari, itu semua asli Papua. Kita nggak, Pak, kasihan orang Papua, Pak, kalau kita kasih beasiswa buat orang Jawa Iya, iya, benar, kasihan. atau buat orang Manado. Benar. Kasihan, siapa yang mau mikirin Papua? Di Jawa kan banyak perusahaan-perusahaan yang bisa kasih program CSR-nya untuk orang-orang di Jawa. Iya, betul. Apalagi Jakarta, ada ribuan perusahaan. Di Papua, mana ada perusahaan besar lainnya. Iya. Jadi biarlah kami fokus untuk Papua. Wah. Biar nanti perusahaan-perusahaan besar lainnya yang fokus untuk di luar Papua. Jadi kita betul-betul fokusnya Papua. Dari beasiswa udah berapa SDM yang tercetak jadi profesional, Pak? Udah banyak, Pak? Jadi kita ibaratnya adalah jumlah itu sebagian besar tentu memang diharapkan ada yang jadi ASN, yang jadi bupati juga banyak, Pak, bekas penerima beasiswa kita. Yang jadi gubernur juga sekarang ada berapa yang penerima beasiswa kita. Jadi kalau dilihat banyak jadi profesional di bidangnya masing-masing lah. Ada yang jadi ASN, ada yang jadi pejabat pemerintah, ada yang juga berkarir di pemerintah pusat dan lain sebagainya lah. Ada Institut Pertambangan Nemangkawi yang kita udah didik, itu semacam balai latihan kerja yang mempersiapkan anak muda asli Papua menjadi tenaga kerja terampil supaya bisa bersaing bandingkan dengan mereka yang datang dari luar Papua. Dan itu sudah dididik sebanyak 4.000 orang. Dan kira-kira 3.000-nya bekerja di Freeport. Selebihnya bekerja di tempat lain. Dan ini terus kita galakan. Sekarang anak Papua, orang asli Papua yang jadi karyawan kita udah 41%. 41%. Ada 1 orang direktur, 9 orang vice president, ada 150 kira-kira managerial level, orang asli Papua. Dan begitu banyak program yang kita buatkan untuk mereka. Dan tahun lalu aja investasi sosial kita tuh sekitar 122 juta dolar atau 1,8 1,8 triliun ya. Dan tahun
ini diperkirakan juga sekitar segitu. Dan rata-rata setiap tahunnya ke depan sekitar 1,5 triliun untuk investasi sosial kita. Mereka sampai dikuliahkan ke luar negeri juga nggak Pak? Ya, ada yang di luar negeri juga. Jadi dari berbagai jenjang, ada 5 asrama yang kita kelola. Tapi dia balik lagi di Freeport gitu, bisa jadi gitu. Kita tidak mengharuskan mereka balik lagi ke tidak Freeport. harus. Tujuan kita adalah untuk memberdayakan. Kalau mereka mau kerja di Freeport, tentu kita dengan sangat senang sekali. Kalau KKB, Pak, pandangannya seperti apa Pak? Ya KKB itu pembunuh lah, udah jelas Pak. Kalau mau dibilang mungkin ya teroris lah barangkali lebih tepatnya. Iya, iya. Karena bukan musuhnya pun juga dibunuh gitu kan. Ya. Yang saudaranya dia sendiri, yang orang asli Papua, yang nggak ngerti apa-apa juga dibunuh. Beroperasi di situ was-was nggak sih Ya Pak? tentu was-was lah pasti. Pasti was-was kita. Ya mungkin udah ngalamin mobilnya anti peluru. Iya, iya, tahu. Jadi ya kasihan juga karyawan kita kan penuh rasa ketakutan. Iya, iya. Kalau bekerja dalam ketakutan, aduh, ntar tiba-tiba ada yang muncul di situ kan nggak enak juga. Jadi itulah salah satu tantangan kita adalah tantangan soal keamanan. Ya kita serahkan kepada TNI Polri lah untuk kita nggak ikut campur di masalah. Ya. Kita berharapnya ya ada aparat keamanan yaitu Polri dan TNI untuk bisa menjaga keamanan, situasi keamanan menjadi aman di seluruh Papua. Karena untuk wisatawan juga pasti nggak ada yang ke Ya untuk Papua. semuanya lah yang. Pada takut ya Pak. Tapi ya kan saya juga bilang masih banyak kok tempat di Papua yang aman. Nggak seluruh Papua kemudian mencekam kan gitu. Di tempat kerja kita udah 3,5 tahun ini nggak ada kejadian apa. Udah hampir 4 tahun. Udah 3 tahun 8 bulan nggak ada insiden satu pun juga. Iya, iya. Itu kan menunjukkan satu hal yang Perkembangan ya. membaik lah ya. Baik. Ya ada di beberapa tempat di Papua masih ada ledakan-ledakan. Tapi kan secara keseluruhan Papua secara umumnya ya aman. Aman. Tapi memang kegiatan KKB ini yang nggak bisa ditolerir lah. Pak Tony, dengan semua pencapaian Bapak dari mulai karir yang sukses sebagai musisi, apa sih Pak makna sukses dari Pak Tony? Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Jangan kita berusaha untuk mencapai orang yang sukses. Oh iya, iya. Tapi Dan haruslah tujuannya mempunyai cita-cita untuk menjadi orang yang punya value. Maksudnya punya nilai untuk orang lain. Karena sukses is only for yourself. Creating value for others itu yang lebih penting. Kalau sukses, saya sudah sukses jadi apa? Sudah jadi direktur, sukses. Suksesnya apa? Sukses. Keuntungan perusahaan naik jadi segini. Terus apa? Apa lagi? Apa yang dibikin buat orang lain? Harus creating value for others. Bikin perusahaan tambah untung, ya creating value juga. Tapi hanya untuk pemegang saham aja. Iya. Bagaimana masyarakat di sekitar? Iya. Apalagi yang mau dicapai Pak? Saya nggak ada dalam hidup sini. Yang penting saya bisa bikin sesuatu buat orang lain udah. Saya ibaratnya ya usia kan udah senja ya. Maksudnya sudah senja adalah sudah tidak muda lagi. Saya nggak bilang malam loh, saya bilang senja. Jadi masih ada cahaya. Iya, iya. Tinggal tunggu kapan turunnya aja. Kalau untuk naik lagi udah nggak ada. Dengan kata lain, saya udah nggak punya ambisi, obsesi apapun lagi. Nggak ada. Selesai. Nggak ada. Tinggal jalankan amanah aja selama masih diberikan amanah, jalankan. Kalau sudah selesai ya selesai. Nggak, aduh gimana caranya saya harus bertahan lama di sini, nggak mau gue juga. Iya. Kalau memang sudah saatnya selesai ya selesai. That's it. Oke, itulah wawancara khusus kita dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Banyak sekali insight yang kita dapatkan, banyak sekali ilmu-ilmu, prinsip-prinsip hidup yang juga mungkin saya akan adopsi juga. Dan insya Allah ke depannya Freeport menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Dan kedepannya silaturahmi FIFA dengan Freeport lebih erat lagi. Cukup sekian dari interview kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.